kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi pembentukan kompleks. Apa sih titrasi pembentukan kompleks? Titrasi pembentukan kompleks atau kompleksometri merupakan titrasi yang didasarkan pada pembentukan kompleks antara analit dan titran. Kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari dua atau lebih ion atau molekul yang terikat secara kovalen. Dalam titrasi pembentukan kompleks, analit merupakan ion logam yang akan bereaksi dengan titran, yaitu ligan. Ligan adalah molekul atau ion yang dapat berikatan dengan ion logam secara kovalen. Ligan dapat berupa ligan sederhana seperti ion klorida atau Cl-, atau ligan polidentat seperti asam etilen diamin tetraasetat atau yang biasa sering disebut EDTA. Ligan polidentat memiliki lebih dari satu gugus fungsi yang dapat berikatan dengan ion logam. Hal ini menyebabkan kompleks yang terbentuk lebih stabil dan mudah diamati. Berikutnya, EDTA adalah suatu asam amino karboksilat yang merupakan asam Lewis. EDTA dapat menyediakan 6 pasang elektron untuk berikatan, yaitu 4 pasang dari gugus karboksilat dan 2 pasang dari gugus amino. Di sampingnya ada struktur EDTA. Selanjutnya, EDTA H4Y dapat berupa garam dinatrium Na2H2Y dalam larutan berupa H2Y2 yang bereaksi dengan ion logam membentuk kompleks yang kuat dengan perbandingan 1:1. Pembentukan kompleks logam EDTA dapat digambarkan pada reaksi antara ion logam M2 dan EDTA H2Y2. Untuk kation, reaksinya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada reaksi-reaksi di samping, 1 mol logam bereaksi dengan 1 mol EDTA membentuk ion atau senyawa kompleks dan 2 mol ion H+. Reaksi tersebut juga menunjukkan bahwa diasosiasi kompleks dipengaruhi oleh pH larutan, sehingga pengatur pH pada titrasi kompleksometri dengan EDTA sangat penting. Selanjutnya, kita masuk pada kurva titrasi kompleksometri. Kurva titrasi kompleksometri merupakan plot pM dan volume larutan EDTA yang ditambahkan. pM adalah logaritma negatif konsentrasi ion logam bebas. pM sama dengan min log M+. Sebagaimana pada kurva titrasi asam basa, titik ekuivalen titrasi berada pada titik infeksi atau pembentukan kurva, yaitu saat pM mengalami kenaikan secara drastis terhadap larutan EDTA. Teman-teman bisa lihat kurva titrasi kompleksometri untuk 50 ml M2+, 0,5 M dengan EDTA 0,05 pada pH tertentu. Selanjutnya, indikator titrasi kompleks. Indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah zat warna organik yang dapat membentuk kompleks yang cukup stabil dengan ion logam. Indikator jenis ini disebut indikator metalakromik. Kompleks logam indikator harus memberikan warna yang berbeda dengan indikator sebelum terkomplekskan guna memudahkan deteksi titik akhir titrasi. Selanjutnya kita masuk pada indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri. Yang pertama, A. Hitam erikrom. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam
dan pH larutan. Pada pH 8-10, senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Pada pH 5, senyawa itu sendiri berwarna merah, sehingga titik akhir sukar diamati. Kita bisa lihat reaksi yang terjadinya di samping. Yang B, jingga silenol. Indikator ini berwarna kuning, sitrum dalam suasana asam, dan merah dalam suasana alkali. Kompleks logam jingga silenol berwarna merah, karena itu digunakan pada titrasi dalam suasana asam. Selanjutnya kita masuk pada metode-metode titrasi kompleks. Yang A, titrasi langsung. Titrasi ini dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Bereaksi membentuk kompleks seperti sitrat dan tatrat. Sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Yang B, titrasi kembali. Titrasi kembali ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang sesuai tidak ada. Selanjutnya yang C, titrasi substitusi. Titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai dengan ion logam yang ditentukan, misalnya larutan ion logam yang dapat membentuk kompleks My-4 yang lebih stabil dari ion logam lainnya. Yang D, titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi kelebihan tersebut dengan EDTA. Juga fosfat sudah ditentukan setelah pengendapan 151 sebagai MgNH1PO4 yang tidak terlalu sukar lalu menitrasi kelebihan magnesium. Selanjutnya kita masuk pada kegunaan titrasi kompleksometri. Yang pertama, penetapan total kesadaran air. Yang kedua, penetapan kadar Mg dan MgCl. Yang ketiga, menganalisis kadar atipuklit tabel A. Yang D, dan ion Al, Zn, Th, dan Pb.